Halo sahabat sekolah, salam semangat luar biasa. Jumpa lagi dengan saya Kak Dimas di channel sekolah, channel belajar online. So bagi kalian khususnya pelajar yang baru daring, baru PDF atau belajar dari rumah, membutuhkan materi pelajaran, membutuhkan semangat dalam belajar atau motivasi dan inspirasi dalam belajar kalian, wajib subscribe channel ini. Oke, jangan lupa juga aktifkan tombol lonceng agar kalian senantiasa mendapatkan pemberitahuan dari video yang diupdate oleh channel sekolah. Oke, hari ini Kak Dimas akan share di kelas edukasi yaitu materi pelajaran kelas 5 SD, tema 1, subtema 3, pembelajaran ke-3. Sekolah, melanjutkan pembelajaran 2 kemarin, kita akan berselancar ke Pulau Madura. Masih tentang Lani. Lani sangat kagum dengan potensi alam yang ada di wilayah Madura. Mulai bahan tambang, hasil hutan, sampai dengan hasil pertanian dan hasil lautan. Ya, semua itu bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Pulau Madura masuk dalam Provinsi Jawa Timur. Meskipun demikian, secara geografis Pulau Madura terpisah dengan kabupaten-kabupaten lain di Jawa Timur. Madura merupakan pulau tersendiri yang terpisah dengan Pulau Jawa. Nah, ada yang pernah ke Pulau Madura? Atau pernah wisata ke jembatan Suramadu? Nah, oke, kita lanjut ya. Ini adalah gambar jembatan Suramadu ya. Untuk mencapai Pulau Madura harus melewati Selat Madura. Namun sekarang ini berkat kemajuan pembangunan nasional telah dibangun jembatan Suramadu yang melintasi Selat Madura dan menghubungkan Surabaya dengan Madura. Dengan demikian, untuk mencapai Pulau Madura bisa melalui perjalanan darat. Kondisi Pulau Madura yang terpisah dengan Pulau Jawa tersebut merupakan contoh kecil kondisi geografis Indonesia pada umumnya. Indonesia merupakan negara maritim dan kepulauan terbesar di Indonesia. Hampir 2/3 wilayahnya merupakan lautan. Antara pulau satu dengan pulau yang lainnya disatukan oleh laut. Meskipun demikian, bukanlah menjadi penghalang bagi setiap suku bangsa di Indonesia untuk saling berhubungan dengan suku-suku bangsa lainnya. Oke, selanjutnya kita mengamati ya, kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan menyimpan potensi yang besar dalam berbagai bidang seperti bidang ekonomi, sosial, budaya, dan transportasi. Potensi-potensi tersebut dapat menjadi modal yang penting dalam pembangunan nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Wilayah Indonesia yang berupa kepulauan antara pulau satu dengan yang lainnya disatukan oleh laut, mengakibatkan bervariasinya potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Nah, masing-masing pulau memiliki karakteristik masing-masing, mulai dari kondisi alam maupun kondisi sosial budayanya. Variasi dan karakteristik potensi tersebut terlihat dari lengkap dan beragamnya bentang alam dan hasil alamnya. Beragamnya suku bangsa yang mengakibatkan beragam pula adat istiadat dan budayanya, serta beragam agama, golongan, dan kelompok masyarakatnya. Keberagaman yang disebabkan adanya perbedaan antara pulau satu dengan pulau yang lain ini tidaklah menjadi pemecah dan perenggang, namun justru menjadi pemersatu karena antara yang satu dengan yang lainnya bisa saling melengkapi. Sahabat sekolah, selanjutnya kita akan belajar tentang pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim. Nah, ini yang mempengaruhi terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Yang kedua nanti akan kita bahas kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan sosial masyarakat. Tetapi yang pertama ini akan kita bahas pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Ya. Ekonomi ya, oke.
Kondisi geografis sebagai negara maritim dan kepulauan membawa banyak keberuntungan bagi bangsa Indonesia. Wilayah laut Indonesia yang sangat luas telah diakui secara internasional sebagai negara maritim yang ditetapkan dalam UNCLOS UNCLOS pada tahun 1982. Hal ini berarti bangsa Indonesia diberi kewenangan untuk memanfaatkan potensi sumber daya. Cakupan wilayah yang besar dan luas, tentu saja Laut Indonesia mengandung keanekaragaman sumber daya alam laut yang sangat potensial, baik hayati dan non-hayati. Sumber daya alam laut tersebut antara lain ikan, terumbu karang, dengan kekayaan biologi yang bernilai ekonomi tinggi, wisata bahari, sumber energi minyak dan gas bumi, bahan mineral, dan juga media transportasi antar pulau. Semua potensi alam tersebut tersedia dalam jumlah yang besar dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Besarnya peluang ekonomi dari pemanfaatan potensi sumber daya laut yang sedemikian besar ini tentu dapat memberikan kontribusi bagi kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia, hingga pada akhirnya juga akan memberikan kontribusi bagi kesejahteraan bangsa. Kelompok masyarakat yang bisa merasakan langsung potensi kekayaan sumber daya kelautan ini adalah masyarakat yang berada di pesisir. Banyak jenis pekerjaan yang bisa diusahakan untuk menunjang kehidupan ekonomi. Nah, bagi sahabat sekolah, adakah kalian yang rumahnya di pesisir? Kalau ada komen ya, saling kenal, saling sapa di komentar. Mungkin ada yang di daerah pantai ya. Kemarin Kak Dimas lihat dari komen-komennya ada ya, ini banyak sekali sahabat-sahabat yang berada di daerah pantai. Ada yang dari Pulau Sumatera, ada yang Kalimantan, Maluku, Jawa. Ini kemarin sudah memperkenalkan diri. Ya, ini yang daerah pesisir pasti tahu ya, ini potensi negara Indonesia sebagai negara maritim. Oke. Yang kedua adalah pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan sosial masyarakat. Sebagai negara maritim dan kepulauan yang berada di antara benua, di antara benua apa? Ya, Australia dan Asia, membawa pengaruh terhadap kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia. Hal ini bisa terjadi karena dengan posisi tersebut menyebabkan Indonesia menjadi jalur perdagangan dunia. Ya, ingat, jalur perdagangan dunia. Mau tidak mau, banyak pedagang dari berbagai negara di seluruh belahan bumi ini akan melewati dan mampir ke Indonesia. Pedagang-pedagang dari berbagai negara tersebut tentu memiliki latar belakang yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Para pedagang yang mampir dan ada sebagian yang menetap di Indonesia turut membawa adat budaya dari negara asalnya. Lambat laun, adat budaya yang dibawa tersebut akan berbaur bercampur, bahkan melebur dengan adat budaya asli Indonesia. Oke, berikut ini adalah beberapa dampak yang diakibatkan oleh letak dan kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan. Yang pertama yaitu komunikasi dan interaksi antar penduduk menjadi lebih mudah, baik antar warga Indonesia maupun orang Indonesia dengan warga asing. Hal ini didukung adanya kemajuan teknologi di bidang pelayaran antar pulau dan antar negara. Kemudian yang kedua, terjadinya pembauran, pencampuran atau peleburan nilai-nilai antar pulau dan antar negara. Dan yang ketiga, munculnya perkampungan-perkampungan etnis tertentu seperti Pecinan dan Kampung Arab. Yang keempat, terjadinya perubahan perilaku masyarakat karena pengaruh masuknya pola dan nilai perilaku dari pulau, daerah maupun negara lain. Dan yang kelima, terjadinya perpindahan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Jadi 5 itu ya dampak yang diakibatkan oleh letak dan kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim. Kita lanjut materi tentang keberagaman. Nah, keberagaman yang disebabkan adanya perbedaan antar pulau satu dengan pulau yang lainnya tidaklah
memecah dan meregang, namun justru menjadi pemersatu karena antara yang satu dengan yang lainnya bisa saling melengkapi. Hal ini sesuai dengan semangat persatuan dan kesatuan seperti pencerminan nilai-nilai Pancasila, khususnya Sila Persatuan Indonesia. Nah, selain itu juga mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Sila Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sahabat sekolah, tahukah kamu meskipun terdiri atas 5 sila, namun Pancasila itu merupakan satu kesatuan yang utuh ya. Nah, Pancasila diumpamakan sebagai satu paket lengkap yang menopang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh dari kelima silanya. Sila ke-1 menjiwai sila kedua, kemudian menjiwai sila ketiga, keempat, dan kelima. Sila kedua dijiwai oleh sila ke-1, ketiga, keempat, dan kelima, dan begitu seterusnya. Jadi saling berkaitan ya. Kelima sila tidak bisa dilepas satu dengan yang lainnya, walaupun masing-masing sila mempunyai nilai-nilai sendiri, tetapi hubungan antar sila merupakan hubungan yang utuh dan saling terkait. Setiap sila yang membentuk Pancasila merupakan unsur yang mutlak yang membentuk kesatuan, bukan unsur pelengkap. Artinya, satu sila menjiwai dan dijiwai oleh siwa-siwa yang lain ya. Sila pertama menjiwai sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima, dan demikian seterusnya. Misalnya, meskipun sila ketuhanan yang Maha Esa merupakan sila yang berkaitan dengan Tuhan, tetapi tidak berarti sila-sila yang lain ini hanya sebagai pelengkap saja. Sebagai sila yang membentuk Pancasila juga sebagai satu kesatuan yang mutlak, tidak dapat ditambahi dan dikurangi. Oleh karena itu, Pancasila tidak dapat diubah menjadi Trisila atau Ekasila. Gitu ya, sahabat sekolah, jadi Pancasila ini sudah final, sudah akhir, tidak bisa dirubah-rubah lagi. Nah, sahabat sekolah, yang terakhir adalah tugasmu. Tugasmu telah menyebutkan contoh-contoh perilaku berikut mencerminkan sila-sila apa saja. Ini adalah contohnya, kita diberi satu contoh pemilihan ketua kelas. Nah, ini pemilihan ketua kelas ini mencerminkan sila apa saja: keadilan sosial, persatuan Indonesia, kerakyatan, dan kemanusiaan ya. Di dalam proses pemilihan ketua kelas ini ada sila-sila itu. Dan tugasmu adalah mencari, nah ini pada kegiatan perayaan Hari Besar Keagamaan mencerminkan sila yang keberapa, berapa, bunyinya apa. Kemudian gotong royong ini mencerminkan sila apa. Kemudian musyawarah mufakat ini apa, dan menjenguk orang yang sakit. Nah, kalian kerjakan tugas ini untuk latihan lebih mendalami nilai-nilai Pancasila. Oke, cukup sekian, bersambung ke pembelajaran keempat ya. Oke sahabat sekolah, akhirnya selesai sudah video pembelajaran kita hari ini, dan bersambung ke pembelajaran berikutnya. Lihat di playlist channel sekolah, kalian akan mendapati playlist atau daftar putar dari setiap tema dan subtema, dan akan berkembang, akan diupdate selalu oleh channel ini. Oke, cukup sekian. Salam semangat luar biasa. Terima kasih.